Hey, little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, "That's my Lord." The little fish said, "That's my Lord." The little fish said, "That's my Lord." Allah, the creator of us all. Hadis sahih, ittaqul zulma. Ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Oke, hadis sahih, laisa minna. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqir kabirana. Oke, ata'ni minallah. Atani minallah wal ajaratu minasyaiton. Almar'u Almar'u man ahabba. Alhamdulillah, mari bergabung bersama kami untuk menyekolahkan anak Anda di SMP IT Ponpes Bahana Cendikia. Kita berjuang bersama untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka para penghafal Al-Qur'an dan hadis yang bisa bermanfaat untuk agama, bangsa dan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, "That's my Lord." The little fish said, "That's my Lord." The little fish said, "That's my Lord." Allah, the creator of us all. Hadis sahih, ittaqul zulma. Ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Oke, hadis sahih, laisa minna. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqir kabirana. Oke, ata'ni minallah. Atani minallah wal ajaratu minasyaiton. Almar'u Almar'u man ahabba. Alhamdulillah, mari bergabung bersama kami untuk menyekolahkan anak Anda di SMP IT Ponpes Bahana Cendikia. Kita berjuang bersama untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka para penghafal Al-Qur'an dan hadis yang bisa bermanfaat untuk agama, bangsa dan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rena dalam acara BBS Bincang-Bincang Santai. Saat ini saya sedang berada di studio Rawayanet Desa Kiangroke. Dan sekarang saya sedang berada bersama Bapak Kepala Desa Kiangroke. Dengan Bapak siapa, Pak? Maaf, Pak. Bapak Haji Yuyus. Bapak Haji Yuyus, kepala desa yang sangat gagah ya, ganteng. Alhamdulillah Bapak, saya di sini satu kebanggaan buat saya bisa duduk bersama Bapak di sini di studio Rawayanet. Ya Bapak, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, maaf Pak, saya mau tanya nih, luas wilayah di desa ini tuh ada berapa luasnya Pak? Di Desa Kiangroke itu luasnya itu 2.410 hektar. Cukup banyak ya Pak ya? Luasnya ya. Dan ada berapa RT RW kira-kira Pak di sini? RT di Desa Kiangroke itu ada 52 dan RW itu ada 13 RW. Ada berapa jumlah jiwa Pak kira-kira di sini? Kurang lebih jiwanya itu sekitar 13.000 jiwa. Cukup banyak. Oh banyak ya Pak ya. Maaf Pak, di sini kira-kira ada bantuan apa saja yang turun dari pusat mungkin ya Pak? Kalau untuk kita ketahui tahun 2021 itu dari dana desa kurang lebih ada 1.100.000.000 rupiah. Sedangkan dari ADPD kabupaten itu kurang lebih ada 850 juta. Sedangkan juga dari provinsi Banprop itu 130 juta, dan dari kabupaten program Raksa itu besarnya 63 juta rupiah. Cukup besar ya Pak ya di sini.
Dan dialokasikan untuk pembangunan apa saja, Pak? Kalau dari pusat yaitu DD itu tahun 2021 itu yang paling banyak itu pertama itu ke desa digital. Karena di desa digital kita dalam membangun salah satunya adalah studio ini yang dinamakan Rawayanet ya. Iya. Yang kedua adalah yaitu pengadaan wifi ke rumah-rumah. Alhamdulillah sampai saat sekarang itu udah sampai terpasang sekitar 300 rumah dipasang wifi. Gitu. Yang lainnya itu kegiatan administrasi. Administrasi apa tuh, Pak? Ya, contoh ada kependudukan melalui SDGIDS, ya. Ada juga ya melalui berbagai suatu kegiatan administrasi yang dikelola oleh masyarakat. Iya. Cukup kreatif ya pemirsa, bisa dicontoh nih Bapak Kepala Desa Kiang Roke ini. Sudah ganteng, gagah pula, kreatif pula, pinter pula ya pemirsa. Harus dicontoh nih Desa Kiang Roke. Dan ini mah Pak, di sini ada aspirasi yang keluar nggak? Dari mana gitu atau dari siapa gitu? Alhamdulillah di Desa Kiang Roke itu ada yang paling menunjukkan besar, yaitu ada 2 aspirator. Salah satunya adalah dari DPR RI Pusat, Bapak Haji Insinyur Anang Susanto MSI ya. Dia merealisasikan pertama itu Piseu itu kurang lebih itu waktu itu adalah ada sekitar 400 meter dengan dana yaitu kurang lebih 600 juta. Lalu di BSPS pembangunan semacam Rutilahu Kiang Roke itu pada tahun 2021 itu mendapatkan 30 unit dengan 1 unitnya itu adalah 20 juta. Cukup banyak ya Pak ya di sini. Ada kesulitan nggak Pak atau ada kekurangan nggak tuh Pak dalam aspirasi yang kemarin keluar? Sebenarnya kalau sulit sih tidak ya, tapi kekurangan siapa saja desanya pasti kurang. Iya. Ya nggak kurang. Malah alhamdulillah juga ada aspirasi dari DPR Kabupaten Pak Haji Agung, itu meliputi beberapa jalan setapak atau dikatakannya adalah gang. Iya. Termasuk juga ada jalan kabupaten yang bisa dilaksanakan pembangunan di Desa Kiang Roke. Iya. Nah, terkait vaksin nih Pak. Sekarang kan lagi booming ya Pak ya nih vaksin. Dananya kan sedikit nih Pak. Gimana sih Bapak cara menanggulanginya, cara menyikapinya gitu? Ya sebenarnya kalau kita secara ikhlas dan ridho ya sebagai suatu resiko jabatan kepala desa mau tidak mau, walaupun memang kita harus mencari dari dana-dana yaitu dari masyarakat. Ya alhamdulillah di Kiang Roke sampai saat sekarang itu udah 92%. Alhamdulillah. Ya, baik itu usia dini 6 sampai 11 tahun, 12 sampai 17 tahun dan 18 tahun sampai manula. Alhamdulillah pelaksanaan mengenai vaksin kita itu ya pinter-pinter lah untuk bisa kerjasama. Saya alhamdulillah tahap pertama bisa kerjasama dengan Bank Jabar. Oh, alhamdulillah ya gitu Pak. Ya. Jadi alhamdulillah Bank Jabar ikut serta. Juga tahap kedua kita lakukan ada beberapa dengan
kegiatan-kegiatan lain itu dibantu oleh Badan Amil Zakat, Baz dari provinsi. Ya alhamdulillah, serta juga itu kebetulan karena ada suatu kerjasama dengan penyalur BPNT juga bisa membantu, sehingga merasa tidak terlalu beban, tidak terlalu berat adanya bantuan-bantuan. Adapun kita harus mengeluarkan kocek sendiri, itu ya harap dimaklum, mau tidak mau itu merupakan suatu resiko jabatan sebagai kepala desa. Bijaksana sekali ya Bapak ini. Dan terkait Perpres nih Pak, di tahun 2001 Pak. 2002 Ya, yang sekarang mau di. Oh iya. Perpres di 2002 itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya kalau saya ya kemarin juga nggak mengikuti ikut demo-demo gitu. Kenapa Pak? Karena pasti bahwa alur dari Perpres 104 itu ada maksudnya, yang mungkin lebih berpihak kepada masyarakat di saat pandemi Covid ini. Ya, memang kalau dilihat dari perasaan berat. Kenapa kata berat? Karena memang Pemdes ini tidak diberikan dana operasional desa. Nah, gitu. Kalau namanya pembangunan itu bantuan dana desa dari pusat itu tidak ada untuk fisik, kepala desa gigit jari. Iya, pusing ya Pak ya. Iya. Sekarang bayangkan saja 40% itu minimal direalisasikan ke BLT. Ya. Dan 20% itu ke tahanan pangan. 8% itu yaitu ke penanganan Covid. Tinggal sisanya itu ada 32%. Itu udah habis oleh operasional para kadal insentif. Ya, sehingga terus terang ini terbuka aja ke siapapun. Karena tidak ada pendapatan lain dari kepala desa kecuali apabila minimal mungkin ada pembangunan fisik, ya ikutlah ngerokok-rokok acan mah gitu ya. Kalau nggak ada pembangunan mah kita nggak bisa makan apa-apalah. Nah, oleh karena itu harapan kita tadinya bahwa untuk BLT itu jangan diterapkan 40%. Bagaimana kalau seperti desa kami di Desa Kiang Roke, untuk menerapkan 40% itu sangat sulit. Karena pembantuan itu udah banyak bantuan. Ada PKH, ada BPNT itu untuk garis kemiskinan. Sedangkan yang 40% sekarang di dana desa yang sekarang Perpres itu ya harus dicari masyarakat miskin ekstrim. Sedangkan kemiskinan itu udah dibantu, susah. Lain mungkin kalau di desa-desa yang memang desanya berkembang, desa tertinggal, sangat tertinggal. Kalau Desa Kiang Roke pada saat sekarang udah desa maju dan sebentar lagi menjadi desa mandiri. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah alamin. Nah, kan di BLT itu sekarang sama BPMT ya Pak tepatnya. Kebanyakan tuh yang salah data, yang salah sasaran gitu Pak. Kebanyakan masyarakat tuh komplain kan Pak. Gimana tuh menurut Bapak? Jadi memang begini, nah itu sistem analisa pemerintahan pusat itu beda dengan pemerintahan desa. Jadi kalau di pusat itu BPS itu dilakukannya 10 tahun sekali. Jadi walaupun sekarang diajukan yang sekarang turunnya itu yang tahun 2010. Ya. Ada yang 2010 itu kemungkinan perubahan di masyarakat itu yang tadinya dia miskin sekarang udah jadi kaya.
sehingga yang kaya dapat, yang dulu Iya. diinikan gitu. Soalnya Ada yang dulunya kaya sekarang miskin. iya, Nah itu kebanyakan salah sasaran ya, tuh Pak ya. betul betul. Jadi ke pihak desanya juga pusing gitu kan Betul. Pak, ngaturnya gimana gitu. Dari cara menyampaikannya juga kan kita susah ya Pak ya. Harapan Bapak nih ke depan mungkin dari pusat atau provinsi atau mungkin juga dari kabupatennya tuh apa Pak? Pertama ya, saya punya harapan bahwa sinergis antara pusat dan desa. Bagaimanapun bahwa statistik data itu ujung tombaknya adalah desa. Iya. Ya gitu. Jadi apapun segera pusat itu meminta informasi ke desa. Di zaman sekarang teknologi ya nggak sulit. Iya. Dicarikan data 1 hari di desa bisa. Nah gitu. Jangan sampai justru 10 tahun yang dulu baru timbul pada sekarang. Satu itu untuk apa? Untuk pusat, sehingga masalah-masalah yang ada di desa itu bisa tertangani oleh pusat. Ya. Kenapa? Jangan sampai bahwa di desa itu kegiatan ada musdus, musdes yang diinginkan pembangunan oleh masyarakat, oleh desa. Akan tetapi di tahun ini kita tidak diberikan harapan karena udah diplot dari pusat bahwa dana desa ini, harus A, harus B, harus C. Kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Satu. Ya untuk ke provinsi juga ya berharap ya bahwa karena provinsi itu udah merupakan bagian dari wilayahnya. Seperti contoh kabupaten provinsi Jawa Barat itu harus punya kelebihan. Ya, kenapa? Kita desa itu sampai saat sekarang nggak pernah dipikirkan yaitu operasional rumah tangga desa. Kenapa? Desa itu adalah tulang punggung, ujung tombak, ujung nombok. Iya. Dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten itu datangnya ke desa. Iya. Dari bawah masyarakat itu ke desa Ke juga. desa. Sedangkan desa pun menunggu ya Pak ya dari pusatnya gitu. Ya semoga kedepannya juga lebih baik ya Pak ya, lebih bisa ditingkatkan lagi mungkin segalanya Pak. Mungkin Bapak di akhir ada ucapan terima kasih begitu. Ya, saya pertama terus terang berterima kasih bagaimanapun, walaupun kita beban berat, tapi sebenarnya kalau tidak ada bantuan sama sekali pasti sangat berat sekali. Saya terima kasih pertama saya ucapkan kepada Kementerian Desa ya yang telah bisa menjalankan keuangan itu untuk membantu membangun desa. Ya. Nah, tentunya mungkin bahwa di tingkat kementerian itu tidak luput dari Bapak Presiden Jokowi. Juga kepada provinsi ya terima kasih atas bantuan mengenai adalah bantuan provinsi. Sekarang alhamdulillah di depan ada billboard ya, yang itu bisa memperlihatkan yang Pak Kang Emil udah bilang di situ tiap vaksin tidak ulin. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan wahana baru di billboard itu. Ya. Dan kepada pemerintahan kabupaten, saya nomor pertama itu terima kasih alhamdulillah bahwa dari akhir tahun 2021 itu semua kepala desa diberikan motor NMAX ya. Itu untuk memudahkan operasional di desa-desa ya itu. Dan seterusnya saya terima kasih kepada aspirator ya Pak Ji Anang yang sangat menggebu-gebu untuk untuk membantu pemerintahan desa.
utamanya Pak Haji Anang karena memang orang desa Kyang Roke gitu. Jadi bantuan terhadap desa Kyang itu sangat besar, sangat berarti kehadirannya. Termasuk juga adalah Pak Haji Agung. Sebenarnya kalau saya boleh ngomong gitu ya, yang inilah yang seharusnya kerasa dirasakan di wilayahnya, ngabangun desanya, jangan cari lain lagi. Iya. Yang lain mah belum tentu, ini mah udah terasa. Harapan juga mudah-mudahan Pak Haji Anang, Pak Haji Agung bisa meningkatkan lagi apa bantuannya, khususnya di desa Kyang Roke. Ya umumnya itu di Dapil 7 karena perolehan suara beliau-beliau itu adalah terbanyak. Sekian. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Semoga harapannya ke depannya lebih baik, lebih segalanya lah ya Pak ya, lebih meningkat lagi gitu ya Pak ya. Ya, inilah bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Desa Kyang Roke, Bapak Haji Yuyus. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih pemirsa. Kembali jumpa lagi dengan saya di acara BBS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, "That's my Lord." The little fish said, "That's my Lord." The little fish said, "That's my Lord, Allah, the creator of us all." Hadis sahih ittaqul zulma. Ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Oke, hadis sahih laisa minna. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqir kabirana. Oke, ata'ni minallah. Atani minallah wal ajaratu minasyaiton. Almar'u. Almar'u ma'a man ahabba. Alhamdulillah, mari bergabung bersama kami untuk menyalahkan anak Anda di SMP IT Ponpes Bahana Cendikia. Kita berjuang bersama untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka para penghafal Al-Qur'an dan hadis yang bisa bermanfaat untuk agama, bangsa dan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.